Nah, sobat, ternyata dilanjutkan lagi kegiatan evakuasi atau pencarian ya. Sekali ya, loadernya besar sekali ya. Harus ada evaluasi total seluruh tambang galian C yang ada di Jawa Barat Yang berhasil ditemukan dan dievakuasi hari ini sobat. Ini mobil ketiganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jinilo sobat. Apa kabar sobat semua yang ada di seluruh Indonesia ya. Dan semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan ya, dan rezekinya lancar. Kita lagi berada di TKP Gunung Puntang di Gunung Kuda ya, Kecamatan Gunung Puntang, Kabupaten Cirebon. Musibah tanah longsor di Galian C Gunung Kuda sobat. Nah, kali ini saya bakal memperlihatkan ke sobat semua mobil-mobil, truk-truk yang berhasil dievakuasi dari peristiwa ini ya. Jadi di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 truk yang berhasil dievakuasi dari kemarin hingga saat ini ya, sudah berhasil dievakuasi. Dan ini saya tunjukkan satu persatu keadaannya seperti apa. Nah, keadaannya separah ini ya. Ini hancur, bagian kepala hancur. Bannya terlepas ya, seperti itu, sampai hancur. Ini baknya juga hancur, bagian baknya. Dan ini bekas runtuhan bagian depan ya, itu bekas tangki sobat. Itu ada aki juga. Nah, seperti ini ya, sampai tidak ada bannya. Ini mobil pertama sobat ya, seperti ini kondisinya. Nah, untuk mobil kedua seperti ini. Ini mobil kedua. Ini nyaris tak berbentuk. Merinding. Melihatnya pun merinding ya, sampai seperti ini. Sampai nyaris tak berbentuk. Wah, parah sih ini. Ini paling parah. Ini yang paling parah sobat. Depannya sampai berlipat-lipat seperti ini, dan baknya pun bagian ini besinya sampai melipat ya, seperti ini ya. Innalillahi ya Allah. Seperti ini ya, mengerikan sekali ya kondisinya ya. Yang ini paling mengerikan sobat. Ini paling memprihatinkan kondisinya. Sini udah nggak ada ban depan belakang, udah nggak ada. Ini udah parah banget. Ini udah parah banget ya. Ini udah parah banget. Dan ini mungkin ini dari yang putih ya, ban-ban ini. Ini sama juga nih, basnya lepas. Ini juga lepas. Ini kemungkinan ini bagian depan ya, ban bagian depan. Ini bagian belakang dari mobil yang ini ya, yang putih ya. Dan kondisinya pun sama, kondisinya mengerikan ya. Ya Allah, bisa dilihat. Kita coba lihat. Ini dalamnya sampai melipat, patah ya. Ini bak ya, rodanya sudah nggak ada, hilang. Sampai seperti ini kondisinya, hancur lah. Kita lihat lagi ke sebelahnya lagi. Nah, ini yang berikutnya. Nah, kalau yang ini tidak terlalu parah ya. Kalau yang ini tidak terlalu parah. Ini masih hanya depannya saja
dan di belakang pun hanya pinggiran-pinggirannya aja. Nah, ini tidak terlalu parah. Dan ini cukup lumayan yang kuning. Ini juga depannya hancur, kaca-kaca pecah, dan di sebelahnya sama ini juga hancur lebur. Ini atasnya sudah hancur juga. Ini hancur juga. Oh ya Allah. Dan ini mobil terakhir, sobat. Ini mobil terakhir. Keadaannya seperti ini. Ini hancur juga ya. Posisi depannya sama hancur ya. Tertimpa batu dan pasir. Nah, seperti ini. Hancur juga. Parah. Nah, itulah sobat, mobil-mobil yang berhasil dievakuasi di kemarin sama hari ini ya. Sudah berhasil dievakuasi. Dan sekarang memang proses evakuasi sengaja dihentikan dulu karena faktor keamanan dan cuaca ya. Cuacanya mendung dan turun gerimis hujan. Dikhawatirkan nanti terjadi longsor-longsor susulan yang malah jadi berbahaya untuk tim penyelamat atau tim evakuasi, malah nanti jadi berbahaya untuk tim yang mengevakuasi ya. Sementara ditarik. Nah, sobat, ternyata dilanjutkan lagi kegiatan evakuasi atau pencarian ya. Para eskavator tim rescue langsung bergerak kembali ke titik terjadinya longsor. Tiga eskavator menuju titik mungkin ada yang mau dievakuasi. Dan di sebelah sana juga sudah ada loader ya, loader yang jumbo, loader yang besar sekali ya, yang biasa digunakan di area-area tambang ya, loadernya ya. Nah, eskavator terus bergerak ke area yang akan dievakuasi. Nah, ini loader yang kembali lagi sobat. Karena sepertinya belum bisa terangkat ya, di sebelah sana tuh belum bisa terangkat sepertinya. Jadi kembali lagi loadernya. Dan eskavator mulai mengeruk kembali longsoran-longsoran ya. Di sana ada 3 eskavator yang mulai bergerak kembali. Dan sepertinya yang ini akan menyusul, bergerak lagi ke depan untuk pencarian ya, untuk pencarian kembali, mengeruk material-material longsor. Bergerak maju. Di sana ada 3 eskavator dan 1 loader. Dan loader yang besar di sini sementara mungkin ada apa dulu ya, saya kurang tahu ya. Ini besar banget ya loadernya ya. Saya baru lihat pertama kali nih yang sebesar ini loadernya. Jadi setelah azan asar langsung dilakukan lagi pencarian, dan karena melihat cuaca membaik ya, jadi
dilakukan lagi pencarian langsung oleh para petugas untuk mengevakuasi korban-korban yang masih belum ditemukan ya, di antara bongkahan-bongkahan reruntuhan Gunung Kuda ini guys. Kita nggak bisa lebih mendekat untuk keamanan ya, karena di sini juga sudah terpasang polis line. Ini batas maksimal untuk media masuk mengambil gambar ya di sini, untuk keamanan bersama dan keselamatan bersama sobat. Nah, di sana juga para petugas tim SAR dan BPBD sudah standby ya. Di atas masih dilakukan pencarian. Kita coba zoom sedikit. Nah, ini proses pencarian. Oh, ternyata pindah jalur ya. Loader yang besar pindah jalur. Di atas pindah jalur. Besar sekali ya. Loadernya besar sekali ya. Suaranya pun kencang banget sampai sini ya loadernya. Nah, eskavator yang oranye juga sudah mendekat ke area ya, ke area evakuasi. Iya, kadang-kadang soalnya jalan ke apa lah, bandara apa di kelenteng. Nah, itu kondisi lereng-lerengnya ya, lereng-lereng perbukitannya bisa dilihat. Nah, ini longsoran itu yang tepat di atas loader kuning itu adalah material longsoran ya. Jadi longsorannya sebanyak itu sobat. Nah, ini dari kepolisian sedang melakukan laporan jurnalistik ya untuk atasannya. Dan RS Mitra Plumbon. Diperkirakan masih sekitar 11 orang lagi yang belum berhasil dievakuasi. Sampai saat ini kami masih melaksanakan pencarian korban. Mudah-mudahan pada hari ini semuanya bisa korban 11 orang tersebut bisa kami evakuasi. Demikian yang dapat kami laporkan update terkini di lokasi kejadian langsung. Terima kasih, selamat sore, salam 3D. Nah, sobat, ini ada kunjungan dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Kali ini Pak Ono Surono memintai keterangan dari Basnas ya, Basnas. Ya, totalnya baru 20. Sama yang luka itu. Kalau metode pencarian seperti ini dengan alat kasar mata, memang tidak, dengan kondisi alat seperti ini tidak bisa menggunakan manual itu, tetap harus menggunakan alat berat. Nah, ini pun menjadi kalau anjing pelacak itu kan sudah kali memang tidak efektif, artinya mungkin karena terlalu dalam. mungkin di dalam 2015 juga yang di sini juga ya Pak. 2014 di bagian barat. Itu bukan di sini yang ada korban. Yang ada korban. Ya, 5 orang. 8 orang total ini. Kalau bulan Februari ini sempat terjadi longsoran yang viral itu biasa, cuma tidak ada korban karena sudah teridentifikasi akan terjadinya longsoran. Jadi Nambang bisa keluar. Telah diperingati beberapa kali. Kenapa tidak dilakukan penutupan kalau rekomendasinya tidak dijalankan? Lihat ke sana. Nah, oke, Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Pak Ono Surono meninjau
lokasi terjadinya longsor di Gunung Kuda. Posisi sinyalir masih ada lagi di dalam itu sekitar 11 lagi ada laporan. Cuma memang kita ini kendalanya tentunya masih harus berhati-hati karena ini antisipasi kalau ada longsoran itu. Mudah-mudahan tidak hujan. Amin. Tadi sempat hujan rintik-rintik, makanya sempat dihentikan sebentar, baru kita evaluasi lagi. Rencana besok juga kita akan adakan pemecahan batu. Rencananya berapa hari? Kalau pencarian sesuai dengan SK Bupati itu tanggap darurat 7 hari. 7 hari. Kita menggunakan truk itu kan ada 7. Sementara kita sudah evakuasi Truknya sudah kan? Sudah. Informasinya untuk alat berat di sana itu ada 3, 2 yang sudah kelihatan di sektor kanan dan kiri, yang 1 sudah dievakuasi keluar, tinggal lagi yang di Lihat dari pinggir jalan aja udah ngeri. Ini lebih ngeri, Pak. apalagi tadi kalau dari sini nggak terlalu kelihatan. Kalau dari dekat itu longsoran kecil itu kelihatan banget dari luar itu. Semalam pun ada 3 kali longsor dari atas. Pas malam dari atas lumayan keras juga. Menurut BMKG ini rawan pergeseran dari Jadi salah satu kemarin saya dapat laporan ada yang ketemu badan malam iya belum karena mungkin terpisah ya karena kenapa Yang korban itu selamat. Ada yang terputus, Pak. Iya, terputus kepalanya. Bukan, ada yang kakinya. Yang korban sekarang selamat itu kakinya tertinggal di sini. Kakinya. Yang di rumah Yang sakit. di Plumbon, Plumbon, ya selamat. Itu ada kakinya tertinggal. Tapi selamat kan. Ya, betul. Setuju kan kalau ditutup permanen? ya setuju Ya, dengan bahaya seperti ini. resikonya Gubernur juga sudah statement, kemarin juga sudah statement. dari pihak provinsi juga. Iya. Karena memang Habis kalau izinnya kan Oktober. Memang gubernur sudah mengeluarkan moratorium kan izin tambang. Itu operator. Saya sih ini menjadi catatan untuk semua tambang di Jawa Barat. Memang tidak hanya sekedar memberikan izin saja, tapi juga metodenya harus benar-benar dibuat dengan prinsip bagaimana lingkungan dan juga keselamatan. Tapi dari apa yang tadi disampaikan sudah beberapa kali diperingati tidak dijalankan, dan harusnya kan ditutup ya. Ya, betul. Sehingga tidak terjadi kejadian seperti ini. Tapi oke lah, ini menjadi catatan besar bagi Pemprov Jawa Barat, dan Gubernur Jawa Barat pun telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan moratorium izin tambang. Bukan hanya moratorium, tapi yang DPRD inginkan harus ada evaluasi total seluruh tambang galian C yang ada di Jawa Barat. Ada kajian lingkungan, ada kajian terkait dengan keselamatan. Nah, sehingga pada akhirnya itu yang akan memastikan tambang-tambang yang berada di lahan apapun, baik dulunya hutan, dulunya kebun, itu aman secara lingkungan dan keselamatan para pekerjanya juga terjamin. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat jangan ragu untuk menutup tambang-tambang apabila tidak menjalankan rekomendasi sesuai dengan izin. Dari pihak DPRD bagaimana menyikapi para UMKM Pak yang ada di sekitaran Gunung Kudul? Ya tentunya ini yang akan dibuat kebijakan lanjutan. Setelah ditutup pasti dampaknya akan ada pengangguran. Ya, betul. Maka Gubernur, Bupati Cirebon ya harus membuat treatment. Ya seperti apa nanti pada saat tambang ini ditutup permanen. Saya yakin masih adalah peluang-peluang usaha bagi masyarakat untuk didorong sehingga tidak tercipta misalnya pengangguran yang baru.
masih ada lah, harus kita pikirkan. Nah nanti tentunya DPRD kita akan diskusikan ini juga dengan gubernur, dengan dinas yang terkait, termasuk bagaimana juga teman-teman di Kabupaten Cirebon melakukan hal yang sama. Ya, bukan hanya ditutup, tapi dampak sosial ekonominya juga harus dipikirkan. Tapi yang paling penting keselamatan kan itu. Jangan biarkan rakyat kita juga hanya sebatas mengejar untuk memenuhi isi perut sehari-hari, tapi nyawa mereka menjadi taruhan. Ya kan tidak adil juga bagi mereka. Ya. Dari Siap. pihak DPRD, bantuan apa yang sudah diberikan Pak untuk masyarakat di sini Pak? Ya insya Allah nanti kan masih berjalan ya, ada tim ya korban-korbannya. Tapi dari DPRD, ya tentunya kan gini, DPRD beserta pemerintah Provinsi Jawa Barat kan ada skema ya. Bagaimana terkait dengan bantuan-bantuan, baik yang ada di Dinas Sosial Jawa Barat maupun di OPD-OPD lainnya, apa yang nanti bisa kita dorong untuk bisa membantu para korban. Nah yang kedua mungkin ya pribadi-pribadi, personal-personal, seperti misalnya saya dengan teman-teman PDI Perjuangan, kita sedang menggalang dana yang saat ini baru terkumpul 50 juta. Mudah-mudahan bisa mencapai 100 juta yang nanti akan kita bagikan kepada para korban, baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktu. Nah sobat, ada info terbaru ya. Telah ditemukan satu korban dan ada satu tanda-tanda ditemukan lagi satu korban, jadi total 2 korban. Ini yang satunya masih proses, kalau yang satu sudah berhasil dievakuasi dibawa ke rumah sakit ya. Ini kita masih menunggu ya. Ini keluarga korban sobat. Nah ini ternyata keluarga korban. Pak, sangawan, Wan. Bulan pertama. Ayeuna sampai di dalam itu. Eta masih Nah. lagi posisinya. Itu tahu. Pulang ke Ini keluarga korban. Keluarga korban diinfokan ya. Yang tadi pertama sudah dievakuasi. Ini yang korban yang kedua ya, yang berhasil ditemukan sore ini di jam 5 sore sobat ya. Pak nanti ambulannya mau lewat ya? Iya. Nah ini ambulannya akan segera melewati ke sebelah sini sobat ya. Kita turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya. Dan alhamdulillah hasil pencarian selama dari pagi sampai sore hari, dan tadi sempat terhenti karena faktor cuaca. Ini langsung dilanjutkan lagi, cuaca membaik dilanjutkan lagi, dan alhamdulillah ditemukan 2 korban ya. Ditemukan 2 korban yang berhasil diangkat dari reruntuhan material rongsoran. 1 korban sudah dibawa. Ini korban yang kedua yang berhasil ditemukan, persiapan akan dibawa ke rumah sakit sobat ya, untuk dilakukan visum ya, supaya identitasnya langsung diketahui dan langsung jelas ya. Dan tadi adalah bagian dari keluarga korban sobat. Nah, para petugas masih melanjutkan kegiatan pencarian, melakukan evakuasi tanpa rasa lelah ya. Terus dicoba dilakukan pencarian ya oleh para petugas ya. Nah, di depan kita ambulan yang akan mengevakuasi korban ke rumah sakit ya. Korban meninggal dunia di depan sini. Nah ini kita agak bisa lebih mendekat ini.
Cuman kita harus tetap waspada ya, takut ada longsoran-longsoran dari sebelah sini. Dan ini garis maksimal untuk melihat di sebelah sana ya. Nah, itu terlihat ambulannya yang akan mengevakuasi korban yang ditemukan, sobat. Nah, bisa dilihat. Dini hari. Jadi hasil dari pagi sampai sore ini total ditemukan 2 korban ya. Sore hari 2 korban, waktunya ditemukan saat sore hari ya, setelah mungkin sekitar jam 4 sampai jam 5 sore. Nah, ini anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pak Ono, yang sedang meninjau, bukan sudah, aduh salah ngomong lagi, yang sedang meninjau lokasi dan jalannya evakuasi para korban di Gunung Kuda ini, sobat. Ternyata ada total 2 ambulan ya di sebelah sini. Apakah bertambah lagi yang diketemukan ya? Oh, berarti bertambah lagi, alhamdulillah, yang diketemukan korbannya ya. Ada berapa, Pak? Kalau dari sekarang itu baru dapat info baru 3 hari. Baru 3 ya? Oh, berarti total 3 ya. Bertambah lagi 1 korban ditemukan ya. Alhamdulillah udah 3 korban, jadi sisa yang belum ditemukan itu sekitar 8 ya, yang masih hilang, dan masih terus dilakukan pencarian oleh tim SAR dan BPBD. Nah, jadi 2 mobil ambulan ini masing-masing membawa 1 jenazah korban musibah di Gunung Kuda ini ya. Di sebelah sana para petugas masih melakukan pencarian ya. Di titik area longsor ya, para petugas masih melakukan pencarian ya. Sampai sekarang sudah menunjukkan pukul setengah 6 sore, sobat. Setengah 6 sore masih dilakukan pencarian ya. Ini masih menunggu ya. Nah, ini para petugas mungkin masih melakukan identifikasi korban ya, dan pendataan ya, untuk nanti selanjutnya dibawa ke rumah sakit RSUD Arjawinangun Cirebon, sobat. Kita doakan semoga para petugas juga selalu ada dalam lindungan dan keselamatan ya. Para petugas evakuasi selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan keselamatan. Pokoknya jangan sampai ada terjadi longsor-longsor lagi ya, longsor-longsor susulan ya. Mudah-mudahan ya, kita berdoa semua, sobat semua ya. Kita doakan mudah-mudahan evakuasinya juga berjalan lancar tanpa hambatan ya, dan para korban yang masih tertimbun material longsor segera ditemukan. Nah, oke sobat, karena sudah mulai gelap dah, situasi jadi tidak memungkinkan untuk melakukan terus pencarian. Mungkin pencarian akan dilanjut besok pagi ya, karena berbahaya. Takut ada longsoran-longsoran susulan yang tak terlihat ya, gejalanya tak terlihat. Jadi
sekarang akan ditarik mundur. Para tim evakuasi dan alat berat akan ditarik mundur ya. Dan ini para korban yang berhasil ditemukan ya. Ini ambulan yang membawa para korban yang berhasil ditemukan sobat. Di sebelah sana masih dilakukan pendataan mungkin ya. Nah, kita turun mundur ya, dan eskavator juga bakal turun semua, ditarik semua karena waktu sudah mulai gelap, tidak memungkinkan dan tidak aman untuk melakukan kegiatan evakuasi ya. Jadi dilanjut lagi besok pagi, dan pencarian akan terus dilakukan selama 1 minggu ya, sesuai standar ya. Kalau 1 minggu belum ditemukan semua, kemungkinan sih mungkin ada kebijakan perpanjangan pencarian ya, masa pencarian ya. Begitu sobat, ini para petugas BPBD Provinsi Jawa Barat ya yang bekerja keras di lapangan ya untuk mencari para korban ya. Kita tunggu ya ambulan bergerak ya. Ambulan bergerak, dan kita juga dihalau mundur sama petugas untuk meninggalkan lokasi ya, karena berbahaya. Cuaca sudah gelap, sudah mulai gelap, berbahaya ya. Jadi takut ada longsoran susulan yang tak terlihat ya. Jadi tiba-tiba turun ya. Saya juga di sini meliput ibaratnya jauh-jauh dari bibir-bibir tebing ini, jauh-jauh. Karena demi keselamatan ya. Kita juga jangan pernah mengabaikan keselamatan ya, untuk diri kita sendiri juga ya, di area seperti ini ya. Nah, ini loader yang di sini sudah mendarat di sebelah sini. Ini tim Inapis Polri ya, tim Inapis. Di sana juga rame ya para masyarakat yang melihat proses evakuasi para korban ya. Nah, ini eskavator juga sudah ditarik mundur. Oh, bisa dilihat ya, mengerikan ya untuk di ujung sebelah sana ya. Jadi dipapas dari bawah ini sistemnya, parah. Ah, sebelah situ juga ya. Itu bawahnya tuh celong. Ngeri ngelihat dari seperti ini ya. Ya Allah. Seperti ini situasi di Gunung Kuda, dan ini dari Polresta Cirebon ya. Ambulan dari Polresta Cirebon, dan jenazah ketiga yang ditemukan hari ini sedang berjalan ke sini untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cirebon, tepatnya Rumah Sakit Arjawinangun sobat. Nah, ini mobil ketiga yang membawa jenazah yang berhasil ditemukan dan dievakuasi hari ini sobat. Ini mobil ketiganya. Langsung dikawal sama tim Polresta dari Cirebon. Jadi mungkin nanti langsung identifikasi segala macam ya, untuk memastikan identitas dari korban ya, untuk memastikan identitas dari korban. Oke, mungkin sobat itu aja info kali ini ya, di sore hari tanggal 31 Mei 2025 dari Gunung Kuda, Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Sehat selalu buat sobat semua, dan pokoknya rezekinya lancar dan selalu diberikan keselamatan dan diberikan keberkahan ya. Mohon pamit, mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun cara pengambilan video yang kurang sesuai. Saya mohon dimaklumi. Pokoknya tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih banyak. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.